pada kali ini teman-teman, kita membuat media pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Makromedia Flash 8. Kita klik. Nah, yang pertama kita atur yaitu klik kanan, dokumen. Kita ubah ukuran dimensinya jadi 800, width-nya 600, frame rate-nya jadi 30. Kita klik OK. Untuk mengaturnya kita ubah 60%. Nah, yang kedua kita pilih Windows, Outer Panels, tambah scene. Kita kasih scene sampai 6. Scene 1 kita kasih loading. Scene 2 menu. Scene 3 tujuan. 4 materi. Scene 5 soal, dan scene 6 kita kasih chlorophyll. Sekarang kita masuk pada latarnya, kita klik file, import to text. Loading. Kita atur width-nya jadi 800, height-nya 600. Nah, masuk kita pada layer. Layer kita tambah sampai layer 4. Layer 1 kita kasih background. Layer 2 kotak loading. Layer ketiga kotak buat loading. Layer keempat tulisan loading. Nah, sekarang masuk kita pada kotak loading. Kita pilih rank tool, terus kita fill flat, colornya jadi kita kasih beri tanda silang. Masuk kita pada kotak luar loading. Kita restore, terus fill colornya kita beri tanda silang. Sekarang kita masuk pada tulisan loading. Pilih menebalkan tulisannya, kita pilih teks, fontnya kita kasih version full, size-nya kita kasih 48, kita selesaikan. Masuk kita pada kotak loading, tulisan masuk kita pada
frame 45, klik kanan, insert keyframe. Seterusnya insert keyframe. Dah. Nah, masuk kita pada kotak loading. Kita klik kanan, create motion, pilih titik putih di tengah, kita geser ke sini, terus kita tarik garis titiknya. Kita klik create motion, kita nah, untuk mengakhirinya kita ke kanan, action, go to and stop. Mana? Oke, sekian. Dari kopi. Iya, oke, boleh. Oke. Nah, oke kan teman-teman, di langkah pertama ini tadi telah selesai. Sekarang kita akan mengaktifkan buttonnya. Ini nanti berguna pada saat kita mengetesnya. Button-button ini seakan hidup dia pada saat kursor mendekatinya. Ya, pertama klik kanan, convert to symbol. Ini tetap buttonnya, button OK. Nah, klik 2 kali. Nah, di sini up, klik kanan, insert keyframe. Di over pun sama, insert keyframe. Di over kita ngeditnya. Nah, ini nantilah yang akan membuat buttonnya ini seakan membum atau mengembang ketika kursor menyentuhnya. Oke. Sama halnya seperti langkah pertama tadi, di menu materi soal dan profil pun sama. Klik 2 kali, klik kanan, insert keyframe, klik kanan, insert keyframe. Di over, mulai mengedit. Ini kita dapat gunakan free transfer untuk memperbesar ataupun memperkecil button. Oke. Sekarang soal latihan. Button, pas, oke. Klik 2 kali. Klik kanan, insert keyframe. Klik kanan, insert keyframe. Oke. Terakhir ada profil. Nah, udah kan teman-teman? Sekarang kita pindah scene untuk mengisi dari tujuan pembelajaran ini. Pindah scene tujuan. Nah, seperti langkah pertama tadi, kita buat lagi background. Nah, sebelum memasukkan background, kita akan mengedit layarnya. Pertama background.
Layer kedua, kita tulis home. Home. Kita tulis home. Layer ketiga, kita kasih button tujuan. Yang terakhir ada isi tujuan. Oke, di background kita akan masukkan fotonya di layar kanvas sama seperti tadi, file import to stick. Nah, sama seperti yang pertama tadi kan teman-teman, lihat kanvasnya ini terlalu besar. Untuk mengeditnya, klik background, lalu pojok bawah ada actions, edit jadi 800 dan 600. Sehingga lah ini dia nampak semua. Dia memenuhi layar. Oke. Nah, di home, layar home, kita akan mengisi gambar atau buttonnya itu seperti gambar home. Ini dia, gambar rumah. Oke. Kalau tadi ingin memperbesar dan memperkecil ini, tetap klik Free Transform Tool. Jadi saya mau besarkan dikit saja. Sekarang button tujuan. Tadi yang saya pakai itu button tujuan saja teman-teman. Terserah apakah teman-teman ingin gambar button yang lain, atau button apapun itu bisa. Tapi saya di sini menggunakan satu aja agar dia serasi sedikit sama. Ya. Oke. Nah setelah ini langkah terakhir adalah isi. Diisi kita akan menggunakan ini. Klik text tool. Lalu mulai menit. Teman terserah apa tujuannya sesuai dengan materi teman-teman. Jadi tujuan dari kami ini adalah atau isi dari tujuan kami ini akan saya ketik saja. Serta diharapkan memahami dapat memahami mengenai habitat hewan. Oke, selesai. Nah, ini dialah tampilannya teman-teman. Ini di menu, ini di sini menu, di sini tujuan pun ini dia. Oke, terima kasih. Langkah berikutnya yaitu berpindah scene dari scene menu ke scene materi pembelajaran. Klik button materi pembelajaran, pilih action, klik 2 kali on, go to, pilih go to and stop. Kemudian scene-nya kita ubah menjadi kemana tujuan kita, yaitu ke materi pembelajaran. Selanjutnya pindah scene dari scene menu ke soal latihan. On, ulangi langkah yang sama, go to and stop. Kemudian pilih soal. Selanjutnya profil pengembangan. On 2 kali, klik go to and stop, menjadi profil pengembangan. Nah, dengan begitu teman-teman, dia akan berpindah scene. Jadi sekarang kita akan ke scene materi dengan klik
scene, lalu pilih materi. Pertama-tama, kita akan memberi background, pilih import to stake, kemudian cari background materi. Nah, untuk menyesuaikannya teman-teman silahkan klik, kemudian properties, kita ubah menjadi sesuai ukuran kanvas, yaitu 800 dan 600. Langkah selanjutnya yaitu menambah layar. Selanjutnya kita tambah layar dengan cara klik pada layar 1, kemudian ubah menjadi background. Enter. Begitu juga dengan layar 2. Dan layar keempat. Nah teman-teman, pada background sudah kita masukkan sekarang button home. Klik file, import to stack, kemudian pilih button home. Nah, mari kita sesuaikan posisinya di pojok kiri. Kemudian aktifkan menjadi button, klik kanan, pilih convert to symbol, menjadi button. Sekarang kita klik 2 kali, lalu klik ini, insert keyframe, lalu di over, kita mengubah ukurannya menjadi lebih besar dari ukuran sebelumnya. Kemudian kita masukkan lagi tulisan materi pembelajaran. Kita sesuaikan posisinya. Langkah berikutnya yaitu memasukkan isi materinya. Saya sudah menyiapkan materi dari PowerPoint. Kita tinggal mengkopinya. Kemudian kita atur letaknya. Langkah berikutnya yaitu memasukkan button kembali dan button next. Untuk ukuran buttonnya kita bisa menyesuaikannya pada properties. 80 dengan tinggi 80 juga. Kemudian kita bisa mengaktifkannya convert to symbol menjadi button, lalu OK. Sekarang kita akan memasukkan materi berikutnya pada frame kedua dengan cara blok frame kedua sampai ke background, layar background, kemudian insert keyframe.
ke frame kedua. Kita akan memasukkan materi berikutnya. Nah, teman-teman, pada frame kedua ini kita akan menambah satu lagi button. Yaitu tombol kembali. Yaitu button kembali. Mari kita sesuaikan ukurannya seperti button sebelumnya. Kemudian kita mengaktifkannya menjadi button. Lalu klik 2 kali. Di sini kita buat insert keyframe. Lalu memperbesar ukurannya. Kemudian kita akan menambah materi selanjutnya dengan cara kita blok semuanya. Lalu insert keyframe. Nah, dengan begitu teman-teman, kita tidak perlu lagi memasukkan button-button ini. Hanya perlu mengganti setiap materi. Pada frame ketiga, kita akan mengganti materinya. Begitu juga dengan frame keempat. Sampai kita memasukkan semua materi. Dan terakhir yaitu materi ke-7. Dengan begitu teman-teman, scene materi telah selesai. Langkah selanjutnya teman-teman yaitu membuat soal latihan. Nah, sekarang kita berada pada scene soal. Untuk mengawali scene soal teman-teman, kita harus membuat layarnya dulu. Untuk menambahkan layar teman-teman klik insert layer. Nah, di sini saya akan membuat 5 layar ya teman-teman. Di layar pertama background, layar kedua home, layar ketiga soal latihan, layar keempat petunjuk soal, dan layar kelima mulai. Di layar background teman-teman klik file, pilih import, lalu pilih import to text, baru teman-teman pilih background yang teman-teman inginkan. Untuk mengatur ukuran backgroundnya biar sesuai dengan ukuran Canva, teman-teman klik background, lalu ke ini, baru properti, ubah ini jadi 800, baru di bawahnya 600. Di layar home, teman-teman klik file, pilih import to text, pilih gambar home. Klik gambar home, baru klik background photo.
Ulangi langkah yang tadi ya teman-teman di soal. File. Dalam petunjuk soal, teman-teman klik test 2. Baru di sini teman-teman ketik petunjuk soalnya. Namun saya sudah buat petunjuk soalnya di PowerPoint ya teman-teman. Jadi saya copy aja dari PowerPoint-nya. Baru di layar mulai, teman-teman klik file lagi, baru import, pilih import to text, baru teman-teman cari tombol untuk memulai. Nah, sekarang kita aktifkan gambar home-nya dan gambar mulainya ya teman-teman, dengan cara klik kanan, over to symbol, baru tipenya bottom, oke. Klik kanan lagi, baru press transfer. Klik kiri 2 kali, baru klik kanan, insert framework. Klik kanan, insert framework, lalu klik over. Teman-teman perbesar gambarnya, biar ketika kita menekan gambar ini akan seolah-olah membesar. Ulangi juga pada tombol mulai ya teman-teman. Klik kanan, over to symbol, bottom, oke. Klik kanan lagi, press transfer, klik kiri 2 kali, baru klik kanan, insert framework, klik kanan, insert framework, over, terus perbesar gambar mulai. Supaya ketika kita mengklik button home-nya teman-teman bisa akan berpindah ke menu. Klik kanan, action, tambah global location, baru mau klik control on, go to and stop, baru scene-nya di scene menu. Nah, ulangi langkah selanjutnya juga di tombol mulai ya teman-teman, action. Supaya cepat teman-teman bisa klik on yang di sini ya teman-teman, baru go and stop. Karena mulainya bukan berpindah scene, kita boleh nggak pilih scene-nya lagi, langsung ke tipenya dan framework. Sekarang kita buat frame yang kedua dengan klik kanan, insert framework, lakukan sampai layar background ya teman-teman. Nah, sekarang kita hapus tombol home-nya sama petunjuk soal. Teman-teman klik test 2, baru ketik nama peserta. Jadi, teman-teman blok hurufnya, baru pilih teks, font. Di sini ada berbagai jenis font ya teman-teman. Di sini saya akan pilih font yang ini, baru teks lagi, size-nya 48. Teks lagi, baru di sini saya pilih selection tuh. Nah, teman-teman klik file, import to text, baru tempat isian nama. Teman-teman klik transfer. Selanjutnya teman-teman klik test 2, baru kasih di tempat isian namanya tadi, klik application 2, baru posisikan tempatnya teman-teman. Sekarang klik ini, tipe teksnya teman-teman pilih import text, baru di formnya teman-teman ketik nama peserta diri. Sekarang kita masuk pada frame yang ketiga, di kanan isikan sampai di
Hanya backgroundnya teman-teman. Kita hapus nama peserta didiknya, minta isi nama dan tanggal lahir. Sekarang kita buat soal ya teman-teman. Di sini saya sudah buat soal di PowerPoint, jadi saya copy aja ya. Selanjutnya teman-teman, klik file, pilih import to text, baru teman-teman klik huruf A, B, C, dan D nya. Selanjutnya teman-teman klik text, baru ketik teman-teman bisa klik C, baru klik F. Sekarang kita aktifkan tombolnya teman-teman dengan klik kanan, over to symbol, button, OK, klik kanan lagi, terus transport, baru klik kiri 2 kali. Klik kanan is a framework, klik kanan is a framework. Baru teman-teman klik over, terus perbesar tombol A. Ulangi langkah ini di tombol B, C, dan D-nya ya teman-teman. Sekarang klik tombol A-nya, klik kanan, action. Home, go to unstop, baru restart. Ulangi langkah ini di tombol B, C, dan D-nya. Untuk memberi jawaban benar, teman-teman pilih salah satu jawaban yang benar. Di sini jawaban yang benar dari nomor 1 itu adalah bagian B. Jadi teman-teman klik kanan, action, baru klik ini, baru enter, ketik benar, plus, titik koma. Selanjutnya kita buat frame yang keempat, klik kanan, insert benar, sampai di layar background. Keduanya
Di soal nomor 2, teman-teman jawaban yang benarnya itu bagian A. Jadi klik kanan, action, enter, benar, plus, di koma. Karena kita telah membuat benarnya tadi di tombol B-nya teman-teman di soal nomor 1, jadi kita hapus ya teman-teman. Dengan cara klik kanan, action, kita hapus benar, plusnya. Sekarang kita masuk pada frame yang kelima. Di kanan is a framework sampai di layout background. Kita hapus soal nomor 2, nomor 3. Sekarang teman-teman klik test 2. Peserta didik. Nama peserta didik. Klik validation tab. Pilih file, pilih import, lalu pilih import to text, baru tempat nama. Teman-teman klik transfer. Selanjutnya klik test 2. Klik selection tool. Teman-teman ke ini, baru tipe teksnya dynamic text, formnya nama peserta didik. Selanjutnya klik test 2 lagi. Test score. Klik selection tool. Teman-teman klik file, import to text, baru tempat score. Test tool. Klik selection tool. Lalu ke ini, property, text, tipe teksnya dynamic text, ini score. Selanjutnya teman-teman klik kanan pada frame 1, action, klik kanan pada frame yang ketiga yang ada soal yang pertama, action, baru benar. Dan di frame yang kelima yang ada skornya, teman-teman klik kanan, action, skor, benar, bintang, fokus 2. Karena soal yang kita buat tadi hanya 2, jadi di sini hanya 2 aja ya teman-teman. Sekarang kita coba untuk tes movie ya teman-teman. Klik control, baru tes movie. Semakin Oke, berhasil ya teman-teman. Sekarang kita close. Sekarang kita langsung pada scene
Ya teman-teman, kita buat layarnya dulu. Background, baru profil. Background, file, import text. Ulangi langkah layer backgroundnya tadi ya teman-teman. File, import text, baru home. Profilnya file, import text, profil. Lalu teman-teman klik file lagi, import text, pilih fotonya. Ulangi langkah yang tadi ya teman-teman. File, import text. Selanjutnya teman-teman di custom, karena ukuran hurufnya terlalu besar, jadi kita atur ke texture size 24. Kita aktifkan tombol home-nya dulu ya teman-teman. Klik kanan, foto simbol, button, oke, control, pilih 2 kali, subscribe, open, action, aktifkan, on, workbook, off, baru save. Kita tes movie, klik control, baru tes movie. Kita pembelajaran, materi pembelajaran, kembali soal latihan, mulai. Suhu yang sangat rendah mendukung besar joko untuk hewan yang habitatnya di hutan itu berhasil ya teman-teman. Jadi skor saya itu hewan profil pengembang. Sekarang kita publish ya teman-teman dengan klik file, publish setting, kita publish. Baik teman-teman, ini saja langkah-langkah untuk membuat media pembelajaran yang menggunakan Macromedia Flash 8.